Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat. Anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar agama bersama dengan Bu Nisa. Dan sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa kita baca doa dulu sebelum belajar. Yuk nak, kita baca doa sebelum belajar bersama-sama dengan Bu Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada anak-anak didik kami dan berilah mereka pemahaman dan jadikanlah mereka anak yang sholih-sholihah. Amin. Anak-anak, hari ini kita sudah masuk pelajaran 5, yaitu cinta Nabi dan Rasul. Kalian cinta Nabi kalian? Cinta Rasul? Nabi ada berapa nak? Nabi ada 25 yang harus kita yakini. Dan kita tidak mempelajari 25 nabi semuanya, tetapi hari ini kita akan mempelajari keteladanan Nabi Adam. Nabi Adam. Nabi Adam itu adalah nabi dalam urutan yang pertama. Jadi Nabi Adam itu nabi yang ke-1. Kalau nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad. Kalau nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihis salam. AS itu singkatan dari alaihis salam. Yuk bersama-sama dengan Bu Nisa dipelajari, dicermati. Allah, anak-anak, Allah itu menciptakan alam semesta ini sebelum manusia. Seperti langit. Nah, ini adalah ciptaan Allah yang pertama. Langit, bumi, matahari, bulan, gunung, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Itu ciptaan Allah yang pertama. Jadi semua alam semesta dan isinya itu diciptakan Allah pertama kali. Setelah alam semesta dan isinya, Allah menciptakan malaikat. Malaikat diciptakan oleh Allah dari nur. Nur itu adalah cahaya. Nur itu adalah cahaya. Jadi malaikat itu tercipta dari cahaya. Setelah malaikat diciptakan, Allah menciptakan jin, setan, dan iblis. Jin, setan, dan iblis diciptakan dari api. Berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan jin, setan, iblis diciptakan dari api. Setelah Allah menciptakan jin, Allah menciptakan manusia. Manusia diciptakan terakhir kali. Nah, manusia ini diciptakan Allah dari tanah. Kalau malaikat dari nur, maaf. Kalau malaikat dari nur, nur adalah cahaya, sedangkan jin, setan, iblis diciptakan dari api dan manusia diciptakan dari tanah. Nah, siapa manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah? Siapa ya, Nak ya? Siapa ya kira-kira? Yaitu Nabi Adam. Jadi manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah di dunia ini adalah Nabi Adam yang akan kita pelajari hari ini. Nabi Adam. Sedikit gambaran sebelum kalian menonton cerita kisah Nabi Adam. Nabi Adam ini adalah nabi yang mempunyai istri yang bernama Hawa.
Nabi Adam dan Hawa tinggal di surga dan semua malaikat dan jin disuruh sujud kepada Nabi Adam. Tetapi jin, setan tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Kita lihat yuk cerita selengkapnya dan dicermati dengan baik ya nak ya. Kisah Nabi Adam alaihi salam. Setelah Allah menciptakan alam raya dan menyempurnakannya, bumi telah menjadi hijau, dipenuhi hutan belantara. Lautan membentang, danau-danau dan sungai-sungai yang panjang, hewan-hewan pun telah berkembang biak di dalamnya. Sementara itu di surga, Allah mengumpulkan para malaikat dan berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Para malaikat bertanya, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu?" Allah berfirman, "Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Kemudian Allah menciptakan manusia yang hendak dijadikan khalifah itu adalah dari tanah liat kering. Setelah sempurna penciptaannya, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Manusia pertama ini dinamai Adam. Berbeda dengan para malaikat, Adam dikaruniai akal sehingga mempunyai kemampuan berpikir yang kuat. Allah mengajari Adam tentang benda-benda yang ada. Kemudian Allah memperkenalkan Adam kepada penghuni surga dan berkata kepada malaikat, "Sebutkanlah benda-benda ini." Para malaikat tidak bisa menyebutkan benda-benda itu. Lalu Allah menyuruh Adam menyebutkan benda-benda itu, dan Adam bisa menyebutkan semuanya. Allah berfirman, "Sujudlah kamu kepada Adam." Maka semua malaikat tersungkur sujud kepada Adam untuk menghormatinya. Tetapi iblis tidak mau sujud. Allah menegur iblis, "Kenapa kamu tidak sujud kepada Adam?" Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Allah berfirman, "Keluarlah dari surga. Kamu terkutuk dan terlaknat sampai hari kiamat." Iblis lalu berkata, Ya Robbi, berilah saya umur panjang sampai hari kiamat, dan aku akan menggoda dan menyesatkan semua manusia, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Allah berfirman, "Kamu diberi umur panjang sampai hari yang ditentukan. Sesungguhnya kamu tidak bisa menjerumuskan hamba-hambaku. Yang mengikutimu hanya orang-orang yang sesat." Adam tinggal dengan bahagia di surga. Kemudian Allah menciptakan Hawa, wanita pertama dari tulang rusuk Adam. Semakin bahagia, Adam dan Hawa tinggal di surga. Semua serba ada dan indah luar biasa. Makanan lezat berlimpah, baju beraneka dan indah, istana megah, sangat nyaman untuk tempat tinggal. Mereka bebas berjalan-jalan ke seluruh penjuru surga yang teramat luas dan indah. Allah hanya melarang mereka berdua mendekati sebatang pohon. Adam dan Hawa patuh terhadap larangan itu. Mereka tidak pernah mendekati pohon terlarang itu. Iblis yang mendengarkan larangan itu langsung menyusun rencana. Dia berusaha sekuat tenaga dan menggerakkan segenap pikiran untuk menjerumuskan Adam dan Hawa agar melanggar larangan Allah. Allah yang Maha Tahu memperingatkan Adam dan Hawa. "Hai Adam, setan itu adalah musuhmu dan juga musuh istrimu. Berhati-hatilah, jangan sampai dia mencelakakan kalian dan mengeluarkan kalian dari surga." Iblis selalu mencari kesempatan untuk menggoda Adam dan Hawa dengan berbagai cara, halus maupun terang-terangan. Dia berusaha agar mereka berdua melanggar larangan Allah, mendekati pohon terlarang. Iblis berkali-kali membujuk mereka dengan bersumpah bahwa dia hanya menginginkan kebaikan dengan kebahagiaan Adam dan Hawa. Iblis berkata,
Pohon kuldi adalah pohon kekekalan. Jika engkau memakan buahnya, maka akan kekal seperti para malaikat di surga. Dia juga berkata, akan menunjukkan kepada mereka kerajaan yang kekal. Begitu gigihnya iblis membisikkan rayuan-rayuannya. Akhirnya Adam dan Hawa tergoda untuk memakan buah dari pohon terlarang itu. Begitu mereka mencicipi buah itu, hilanglah baju indah yang mereka kenakan. Mereka sangat malu dan seketika takut kepada Allah. Mereka menutupi tubuh mereka dengan daun-daun surga. Allah menegur mereka, "Bukankah sudah kularang kalian mendekati pohon itu? Dan bukankah sudah kuperingatkan kalian? Setan adalah musuh kalian." Adam dan Hawa sangat menyesal dan ingin agar Allah memaafkan mereka dan memberi rahmat kepada mereka lagi. Kemudian Allah mengajari mereka doa untuk memohon ampunan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi. Kemudian Allah menerima taubat Adam yang sungguh-sungguh dengan memberi ampunan, tetapi tetaplah keputusannya. Turunlah kamu semuanya ke bumi, sebagian kalian akan saling bermusuhan. Di bumilah tempat tinggal kalian. Maka turunlah Adam dan Hawa ke bumi meninggalkan segala kesenangan dan keindahan surga. Mulai saat itu, mereka mulai mengupayakan makanan, pakaian, dan rumah dengan tangan mereka sendiri. Ketika Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, mereka ditempatkan terpisah. Setelah bertahun-tahun saling mencari, akhirnya mereka bertemu di Padang Arafah, di Jabal Rahmah. Mereka berdua bekerja keras dengan tenaga dan pikiran untuk membangun kehidupan di bumi dan terus tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di bumilah penugasan Adam sebagai khalifah. Adam dan Hawa dikaruniai 20 pasang anak kembar, masing-masing pria dan wanita. Sejak saat itu, manusia terus berkembang di bumi dengan mengemban tugas sebagai khalifah atau pengatur alam raya. Kisah Nabi Adam ini mengingatkan kita bahwa iblis dan setan-setan pengikutnya akan terus gigih berusaha agar sebanyak-banyaknya manusia menjadi sesat dan masuk neraka bersama mereka kelak. Namun jangan takut, godaan iblis dan pasukannya tidak mempan terhadap orang-orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah. Nah, itu nak cerita dari kisah Nabi Adam, yang Nabi Adam asalnya tinggal di surga karena godaan setan memakan buah huldi, pohon yang dilarang Allah untuk dimakan, yaitu namanya buah huldi. Karena mendapat godaan dari setan, maka Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Dan yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Hawa ketika dikeluarkan di surga, mereka segera bertaubat memohon ampun kepada Allah agar apa yang dilakukan itu diampuni oleh Allah. Dan akhirnya mereka diturunkan di bumi. Nabi Adam diturunkan di India dan Hawa diturunkan di Jeddah. Dan mereka selama bertahun-tahun mencari dan dipertemukan di Arafah. Anak-anak, apa pelajaran yang dapat kita contoh dari Nabi Adam? Yaitu yang pertama, jika kita mempunyai kesalahan kepada Allah, segera bertaubat dan kita harus saling meminta maaf. Itu nak pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.